Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat desa. Saya Azizah Dewi Rahayati, pendamping lokal desa Kecamatan Rembang. Kali ini saya akan mewawancarai Sekretaris Desa Punjul Harjo. Langsung saja kita berbincang dengan Bapak Ubaidillah, Sekretaris Desa Punjul Harjo. Selamat sore Pak Ubaidillah. Selamat sore, Mbak. Bapak Sekretaris Desa Punjul Harjo ya? Betul. Oke. Mohon perkenalkan diri dulu Pak, biar kita santai gitu. Selamat sore, saya Ubaidillah, Ya. Sekretaris Desa Punjul. Mohon maaf kali ini Bapak Kepala Desa belum bisa ikut dalam kegiatan ini karena sedang berhalangan. Begini Pak, untuk Punjul Harjo ini kan sekarang sudah sangat terkenal dengan karang jahenya ya Pak ya. Ya. Karena itu merupakan salah satu pariwisata di tingkat nasional malah ya, sudah masyhur di tingkat nasional ya kalau karang jahe itu. Lima besar di tingkat nasional. Untuk Desa Punjul Harjo sendiri dengan kondisi pariwisata yang sudah begitu masyhur di kalangan masyarakat Indonesia, bagaimana kondisi masyarakat di Desa Punjul Harjo sendiri? Apakah di sini masih ada warga yang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrim? Ya, untuk terkait dengan wisata memang itu menjadi keunggulan desa kami. Sebelumnya desa kami adalah memang desa penuh kemiskinan. Tapi sejak ada wisata yang kita kelola sejak tahun 2015 itu berdampak besar bagi kesejahteraan warga kami. Walaupun memang untuk kemiskinan ekstrim sendiri itu belum bisa 100% zero, nol, tapi masih ada sebagian kecil seperti itu. Perlahan-lahan ya Pak, kita membentuk masyarakat yang jauh dari kata kemiskinan itu, tapi tidak bisa langsung jadi gitu ya. Iya. Ya. Untuk selanjutnya Pak, ini kan kita sudah memasuki akhir 2022 dan akan memasuki awal 2023. Seperti yang kita ketahui di Permendes nomor 8 itu sudah ada prioritas dana desa yang bisa digunakan untuk pengentasan kemiskinan ekstrim. Salah satunya dari program PKTD, ada juga dari program BLTDD, begitu ya. Ya kemarin sudah mungkin Desa Punjul Harjo sudah Musrenbangdes juga ya Pak ya. Ya. Nah itu kan untuk Musrenbangdes kan perlu dimasukkan program-program yang akan dilakukan nanti di 2023. Apakah salah satu programnya ada yang sudah mencakup prioritas tersebut? Untuk program hasil dari Musrenbangdes kemarin, Mbak, itu memang untuk pengentasan kemiskinan itu salah satunya ada BLTDD, itu tetap kita anggarkan. Terus yang kedua sebenarnya ada untuk RTLH, Mbak, tapi karena terbentur status tanah yang ditempati warga itu bukan tanah hak miliknya, jadi tidak bisa kita anggarkan ke sana. Contohnya salah satunya itu ada Ibu Mubasiroh, itu orang tua tunggal, seorang perempuan dan memiliki anak yang sekarang kondisinya sedang sakit, seperti itu. Beliau ini bertempat tinggal di tanah milik desa. Jadi kita dari pemerintah desa itu sebenarnya juga ingin mendukung untuk RTLH, perbaikan rumahnya, tapi karena lokasinya yang berada di tanah milik desa, maka kita tidak bisa masuk ke situ. Untuk penanganan kemiskinan ekstrim sendiri, Mbak, kita belajar di tahun 2020 ketika ada pandemi COVID itu, pendapatan dari Karangjahe, kebetulan PADES pada saat itu agak besar, itu kita sebagian kita gunakan untuk BLT dari pendapatan asli desa. Selain ada BLTDD untuk menunjang lebih pemerataan gitu ya. Betul, pemerataan bantuan langsung kepada masyarakat. Karena kalau kita pakai DD sendiri pasti kurang ya Pak ya. Soalnya pada waktu pandemi itu tempat wisata juga tutup, maka karena mata pencahariannya sehari-hari adalah pelaku wisata, maka sama sekali tidak ada pemasukan. Dan di dalam musyawarah itu kita memutuskan bahwa PADES dari tahun 2019 itu sebagian digunakan untuk BLT.
seperti itu. Begini Pak, tadi kan kita membicarakan tentang Bu Mubasyiroh ya, yang katanya yang mau dapat RTH tapi terkendala dengan izin tanah itu kan ya, Iya. karena tidak milik sendiri. Berarti Ibu itu sekarang dapat bantuan apa Pak? Bu Mubasyiroh sendiri kalau saat ini kebetulan dia masuk sebagai penerima PKH, Mbak. Oh iya. Selain PKH juga beliau untuk asuransi kesehatan juga ada. Oh begitu. Berarti KIS sudah itu. sudah ini ya, sudah di cover lah oleh Iya, sudah desa di-cover, seperti iya. itu. Begitu ya Pak. Selama ini karena desa Karangjahe, desa apa namanya? Punjul Punjul Harjo. Harjo. Saya ingatnya Karangjahe terus Pak, karena yang terkenal tuh Karangjahenya. Ya kan? Kalau dilihat dari luar kan pasti wah, Karangjahe sudah begitu besar pariwisatanya, pasti desa Punjul Harjo ini orangnya makmur gitu kan. Tapi pada kenyataannya tetap ada ya Pak ya yang masih terkena yang masih dalam kategori miskin ekstrim. Untuk kedepannya bagaimana Pak? Apakah ada program tertentu dari desa atau bagaimana langkah desa untuk mengerucutkan atau mengatasi masalah tersebut? Untuk masalah kemiskinan ekstrim, memang selain bantuan dari pemerintah tadi, ya, termasuk PKH, terus kesehatan, jaminan kesehatan itu dari desa untuk masyarakat kemiskinan ekstrim ini, masyarakat itu diberi kesempatan untuk melakukan usaha di lokasi wisata di Karangjahe, diberi tempat lah istilahnya. Terus selain itu juga di tahun 2021 itu kita juga anggarkan pendampingan untuk disabilitas, Mbak, khususnya yang masuk ke keluarga miskin ekstrim tadi itu. Oh begitu ya. Selain itu juga ada itu sebenarnya ada bantuan sosial juga ketika kegiatan Mbak yang Suronan itu loh. Oh iya, Muharram itu ya. Berarti itu agenda tahunan ya Pak? Agenda tahunan setiap tahun. Jadi ada dari donatur ada, terus dari Karangjahenya sendiri juga ada di situ. Jadi ada 2 kegiatan. Kalau begitu terima kasih ya Pak. Semoga kedepannya bisa Punjul Harjo lebih maju lagi dan bisa mengatasi kemiskinan ekstrim lebih baik lagi, karena tentu saja kalau melihat program-program pemerintahan terutama Kementerian Desa ini kita pasti akan konsen ke situ ya, pengentasan kemiskinan ekstrim. Semoga Bapak sehat selalu dan dilancarkan semua kegiatannya di desa. Dari kami mohon maaf kalau ada kekurangan, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiq wa barik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat desa, kembali lagi dengan saya Aziza, pendamping lokal desa Kecamatan Rembang. Sekarang kita mau berkunjung ke rumahnya Mbah Mubasyiroh ya, Mbah Mubasyiroh untuk bersilaturahmi. Mari ke sini. Waalaikumsalam Mbah. Waalaikumsalam. Mbah Mubasyiroh nggih. Nggih. Mbah Mubasyiroh niki sehari-hari ini perdawalannya napa Mbah? Nggih, jualan jagung, Nggih. kacang rebus, nggih mainan, Nggih. mainan anak-anak. Keliling Mbah nggih. Nggih, Ngeten niku sedinten biasanya yang salah pinten Mbah? nggih, niku tergantung kadang kantor 100, kadang 75, kadang 50, nggih boten pastian. Terus kilaane mbak dinten nang pundi Mbah? Nglasem Oh, lasem mateng kan Mbah? mentah. Oh, mentah Kulo. gitu ya Mbak nggih. Iya, Mbak. Selama niki angsal bantuan apa mboten Mbah? Nggih, asal saking. Saking desa nggih. 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 Bantuan ingkang napa? Arta napa bantuan apa Mbah? Atau Oh, bantuan arta. Nggih. Sing angger wulan ngeten niku Mbah nggih. 3 bulan sepindah. Oh, 3 bulan pindah. Napa PKH Mbah? Nggih, Oh, tapi nek BLT mboten angsal Mbah nggih. Mboten. Nggih, soalnya nek sampun angsal PKH berarti memang mboten Mboten saged angsal. angsal nggih BLT. nggih, nggih. Panggriya kali sinten Mbah? Nggih, kali putrane. Kali putrane Sarasa. Bapak pun mboten wonten nggih. Nggih, sampun kapundhut pun tahun. Nggih, nggih. Niki kula kalih nyang-nyang niki saking pendamping Mbah, Nggih. pendamping desa. Niki nembe apa desa kami kalih Mbah Mubasyiroh. Mengertos. Nggih, menapa mirsani keadaane ngeten Nggih, iki. nggih. Dan tapi selama ini sampun terbantu nggih Mas saking desa wonten perhatian nggih. Baiklah, itu tadi kita sudah bertemu langsung dengan Mbah Mubasyiroh, salah satu warga desa Punjul Harjo yang memang masih
dalam kategori miskin ekstrim ya, tapi alhamdulillah sudah mendapatkan bantuan juga dari pemerintah. Kali ini dapat bantuan dari PKH karena memang kalau sudah dapat salah satu bantuan dari pemerintah yang lain tidak bisa mendapatkan bantuan dari dana desa. Kurang lebihnya mohon maaf, dari kami mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum sahabat desa, kembali lagi dengan saya Aziza Dewi dari pendamping lokal desa Kecamatan Rembang. Kemarin kita sudah mewawancarai Bapak Kepala Desa dan juga warga yang terkena kemiskinan ekstrim. Sekarang kita akan kembali lagi mewawancarai tokoh masyarakat di Desa Punjul Harjo. Mari kita simak bersama. Oke, langsung saja kita bertutur sapa dengan Bapak Ali Mustafa atau yang sering dipanggil Bang Ali. Ya Bang Ali ya? Ya betul. Saya panggil Bang Ali biar kita kayak bestie gitu ya, santai gitu. Oke Bang Ali. Bang Ali sebagai tokoh masyarakat di Desa Punjul Harjo pasti tahu sekali ya dengan kondisi keadaan desa dan masyarakat-masyarakatnya. Begini Bang, kira-kira di Desa Punjul Harjo ini kan tadi saya sudah wawancara dengan Mbah Mubasyiroh yang beliau adalah termasuk salah satu warga yang miskin ekstrim. Ya betul. Sebagai tokoh masyarakat, melihat fenomena seperti itu, kira-kira upaya apa saja yang bisa dilakukan oleh panjenengan beserta kawan-kawan dalam komunitas atau seperti apa? Oke, terima kasih. Yang jelas dari saya sebagai tokoh masyarakat di Desa Wisata Punjul Harjo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrim ini di Desa Wisata Punjul Harjo ini, kita awalnya melakukan pemetaan, menyerap aspirasi dari masyarakat Desa Wisata Punjul Harjo. Kemudian kita bawa ke forum Musdes ya. Oh, oke. Forum Musdes, musyawarah desa untuk penentuan siapa saja yang masuk data DTKS desa. Kemudian kita komunikasi dengan kecamatan, berlanjut ke tingkat kabupaten. Itu yang pertama dalam penanganan kemiskinan ekstrim. Kemudian kita masukkan dalam program PKH maupun dengan BLTDD yang diadakan oleh pemerintah desa. Selain itu, program unggulan kita dalam penanganan kemiskinan ini adalah di bidang kepariwisataan. Kebetulan di Desa Wisata Punjul Harjo ini memiliki daya tarik wisata yaitu Pantai Karangjahit dan situs perahu kuno. Betul sekali, itu main terkenal ya Bang Iya, ya. tingkat nasional. Oh, udah tingkat nasional, keren sekali Punjul Harjo. Nah, terus Ya. Apakah itu bisa membantu perekonomian mereka Bang ya? Ya, pastinya jelas walaupun tidak mencukupi 100%, tapi ini bisa mendukung dengan adanya kehidupan warga yang miskin ini bisa mencukupi lah, istilahnya tidak 100% tapi bisa mencukupi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari warga ini bisa membuat usaha di lokasi wisata, berjualan di sana, kemudian hasilnya dibuat untuk mencukupi kehidupan sehari-hari. Kebetulan Mbah Mubasyiroh ini dia hidup ditinggal suaminya, mempunyai anak yang sakit-sakitan. Dengan adanya wisata ini alhamdulillah Mbah Mubasyiroh ini bisa ikut andil berjualan di objek wisata Pantai Karangjahit. Berarti untuk akses menuju desa maupun kecamatan atau pemerintah kabupaten juga sudah terbuka ya Bang ya. Jadi bisa maksimal membantu masyarakat yang memang terkena atau memang masyarakat yang masih miskin begitu ya. Ya begitu Bang Ali, terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang menjadi niat baik dan upaya-upaya baik dari Bang Ali beserta teman-teman di tokoh masyarakat Desa Punjul Harjo ini bisa membantu masyarakat yang masih kekurangan ya. Dan tentu saja ini akan sangat membantu di program-program pemerintahan terutama di Kementerian Pedesaan, daerah tertinggal dan transmigrasi. Begitu saja pemirsa, kita sudah selesai wawancara dengan tokoh masyarakat dan alhamdulillah ternyata masih banyak sekali orang-orang yang peduli dengan kemiskinan walaupun dia bukan dari pemerintahan ataupun bukan merupakan salah satu anggota yang mempunyai kewenangan lebih. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Desa Bisa.